warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji atau mentadabburi beberapa ayat di awal yang ada di surat Al-Buruj, insyaallah. Di mana surat Al-Buruj ini adalah surat yang termasuk surat-surat Makkiyah atau surat yang diturunkan pada periode Mekah ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, di mana secara umum isi yang ada di surat-surat Makkiyah ini biasanya seputar masalah akidah, seputar masalah keimanan kepada Allah, tentang hari kebangkitan. Pun demikian tidak sedikit menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, di mana dengan kisah-kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran ya tentang bagaimana perjuangan mereka dalam mempertahankan akidah atau keimanannya. Taib kaum muslimin rahimakumullah, kita akan langsung mulai saja membahas dan mentadaburi ayat-ayat yang ada di awal surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Kita bisa melihat di awal kalimat di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf waw, was-sama', di mana huruf waw di sini bermakna waw qasam, waw untuk sumpah, waw yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Terkadang kita mendengar Allah berfirman wadduha atau wasyamsi wadduhaha, demi apa? Matahari dan demi waktu duha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, dengan siang, dengan malam, dengan waktu asar, dengan waktu fajar ya, dengan apa lagi? Banyak sekali. Kita akan banyak menemukan di dalam Al-Qur'an Allah sering ya bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya apapun itu. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu, sehingga Allah bisa bersumpah dengan apapun yang termasuk makhluk-makhluknya. Adapun manusia, terkhusus kita kaum muslimin, ini dilarang kita bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tidak boleh kita bersumpah demi malaikat, demi bulan, demi bintang, atau bahkan demi nabi ya. Ini satu hal yang dilarang di dalam Islam. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, dia bersabda,
man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah berbuat apa? Syirik, seperti itu. Maka ketika kita ingin bersumpah, ya, bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan nama-nama makhluk-makhluknya. Tidak boleh seperti itu. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-sama, demi langit, ya, dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Ini kalau kita melihat di terjemah-terjemah yang ada, seperti itu maknanya. Meskipun kalau kita mau menelaah, ya, pendapat para ulama, seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga para imam mufassir yang lainnya, makna al-buruj ini banyak maknanya, bukan hanya gugusan bintang atau bintang-bintang saja. Di mana Imam Al-Qurtubi menyebutkan di antara makna dari al-buruj secara bahasa Arab adalah az-zuhur, sesuatu yang nampak. Jadi apapun yang nampak di langit namanya apa? Al-buruj, ya, matahari, bintang, apalagi awan, apapun itu, apapun yang ada di langit yang nampak dalam pandangan kita namanya apa? Al-buruj, salah satu maknanya. Demikian makna al-buruj adalah manazilul qamar, tempat yang dilewati oleh bulan. Kadang-kadang kita malam ini melihat bulan di sebelah sini, kemarin di sebelah sana, kemarinnya di sebelah sana, atau selanjutnya di sebelah sana. Jadi kadang apa? Berubah-ubah, ya, tempat apa istilahnya munculnya rembulan itu sendiri. Baik, jadi ini salah satu di antara maknanya apa? Al-buruj, ya, yaitu tempat yang dilalui oleh bulan, seperti itu. Pun demikian kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan al-buruj salah satu maknanya adalah al-qusur, istana-istana. Maksudnya apa? Ini penegasan bahwa surga ini tempatnya berada di atas langit, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratil muntaha ada surga sebagai tempat tinggal atau tempat kembali, seperti itu. Nah, ini salah satu maknanya, ya. Jadi surga yang di dalamnya ada al-buruj, ya, yaitu al-qusur, istana-istana ini adanya di atas langit, seperti itu. Baik. Kemudian makna dari al-buruj selanjutnya adalah an-nujum, yaitu bintang-bintang. Ini mungkin makna yang lebih tepat, ya, kata para ulama tafsir untuk ayat pertama di surat Al-Buruj ini. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki apa? Gugusan bintang, memiliki bintang-bintang. Dan ini pun didukung oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Karena kaum muslimin rahimakumullah, ada dalil lain yang menunjukkan bahwa makna al-buruj adalah bintang-bintang atau an-nujum. Di surat Al-Furqan ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja, ya, wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit apa? Gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Jadi intinya kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Intinya, ya, karena langit ini adalah makhluk yang sangat besar sekali, makhluk yang sangat luas sekali, makhluk yang sangat kokoh sekali. Bahkan ajaibnya, saking kokohnya langit ini tidak membutuhkan apa? Tiang-tiang. Bayangkan, tidak membutuhkan apa? Tiang-tiang. Kebayang, Pak, ya, kalau langit memiliki tiang, ya, ini akan nampak aneh sekali, ya, tiang-tiang langit berjejer misalkan, seperti itu. Kalau seseorang apa istilahnya ingin mengetahui kabar saudaranya sekarang lagi di mana, lagi senderan di tiang langit,
Subhanallah ya. Atau pesawat mungkin ada rutenya ya, rute untuk menghindari tiang langit. Nah, seperti itu. Jadi tiang, subhanallah ya, ciptaan Allah yang sangat besar, sangat agung sekali. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa jarak antara bumi ke langit pertama saja ini sejauh 500 tahun perjalanan. Ini menandakan bahwa tidak ada manusia ya satupun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu melewati apa? Langit pertama saja. 500 tahun perjalanan, bayangkan. Sedangkan umur manusia paling banter berapa? 100 tahunan mungkin. Ini 500 tahun. Belum tebalnya langit pertama, tebalnya saja 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua sama 500 tahun perjalanan. Jadi subhanallah ya, bagaimana perjalanan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati semua itu sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah, lalu wajibkan sholat 50 waktu, lalu pada akhirnya sholat 5 waktu. Ini hanya dalam kurun apa? Semalam saja. Bahkan mungkin kurang ya dari semalam penuh seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak untuk menjadikan seorang mampu ya melewati semua itu, padahal jaraknya apa? Sangat jauh sekali ya. Apa jauh tuh? Saking jauhnya jauh sekali ya. Ini 500 ribuan tahun untuk mencapai langit ketujuh seperti ini. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang merupakan makhluk yang paling besar. Ini menunjukkan bahwa penciptanya adalah zat yang maha besar. Ciptaannya saja besar, apalagi yang menciptakan. Makanya kita sering menyebutkan Allahu Akbar, Allah maha besar ya dari segala-galanya, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, wal yaumil mau'un, dan demi, ini masih bersumpah di ayat yang kedua ya, dan demi hari yang dijanjikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa ada satu hari yang pasti terjadi. Kata para ulama tafsir disebutkan apa yang dimaksud dengan yaumul mau'un, yaitu yaumul qiyamah. Jadi hari kiamat adalah satu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Ya tidak mungkin tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin menyalahi apa? Janjinya. Pasti terlaksana. Akan tetapi terjadinya hari kiamat itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah terjadinya tanda-tandanya terlebih dahulu. Ada tanda-tanda kecilnya, ada tanda-tanda besar ya. Tidak mungkin terjadi ujug-ujug langsung hari kiamat, tidak mungkin ya. Tapi apa? Diawali dengan tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang terus terjadi, ada tanda-tanda yang kadang terjadi, kadang tidak terjadi, ada tanda-tanda yang sudah terjadi, dan ada tanda-tanda yang nanti akan terjadi berurutan. Itu tanda-tanda besar ya hari kiamat, seperti itu. Dan tentang pastinya kapan ya hari kiamat, ini Allah saja yang tahu ya. Jadi ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ilmuha indallah. Katakan bahwa ilmu tentang kapan pastinya hari kiamat ini hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal tersebut, maka tidak boleh kita meyakini ketika ada sebagian orang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini kita tidak boleh apa? Tidak boleh meyakini akan semua itu. Karena kalau kita meyakini berarti menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri tidak tahu kapan tepatnya akan terjadinya hari kiamat, kecuali diberitahukan harinya saja, itu hari Jumat. Adapun Jumatnya Jumat kapan? Allahu a'lam. Tidak tahu ya. Bahkan dalam hadis Jibril disebutkan
Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mata sa'ah, ya, kapan terjadinya hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau bahasa kasarnya itu apa? Penduduk langit saja, malaikat Jibril yang termasuk penduduk langit yang dekat dengan Allah saja nggak tahu, apalagi saya yang ada di bumi, gitu ya. Lebih-lebih nggak tahu. Artinya malaikat Jibril nggak tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu, apalagi selain keduanya. Ya, jadi kalau ada pengakuan hari kiamat tahun sekian, ya tahun sekian, nggak boleh kita mempercayainya. Karena apa? Menyelisihi Al-Quran, menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh kita mempercayai hal tersebut. Baik. Jadi yang dimaksud dengan yaumul mau'ud apa? Yaumul qiyamah, hari kiamat, ya. Karena banyak sekali gambaran dalam kehidupan ini, satu hal ini pasti ada akhirnya. Benda-benda yang ada di sekitar kita, barang-barang yang kita miliki, ada akhirnya, ada binasanya, ada rusaknya, ada. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, kita bisa melihat ada banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia. Artinya apa? Ada batas umurnya, ya. Setiap manusia ada batas umurnya. Nah, ini ibrah, ini pelajaran bahwa bumi yang kita tempati ini ada batas umurnya, tidak mungkin selamanya abadi seperti itu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa maksud yang menyaksikan dan yang disaksikan. Sebagian ulama maknai yang menyaksikan maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menyaksikan umatnya atau menjadi saksi, ya, di hari kiamat. Demikian mana yang menyaksikan atau syahid adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menjadi saksi atas perbuatan kita nanti di akhirat, ya, akan dipertanggungjawabkan, dan Allah Maha tahu apa yang diperbuat kita dulu di dunia. Demikian mana syahid adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya. Karena diberitahukan, ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Adapun kalimat masyhud yang disaksikan, salah satu maknanya adalah hari kiamat. Kelak permulaan hari kiamat akan disaksikan oleh manusia yang hidup pada penghujung zaman atau penghujung dunia, ya. Mereka akan menyaksikan bagaimana permulaan hancurnya dunia ini. Demikian mana masyhud adalah hari Jumat, karena kita tahu, ya, hari Jumat ini disaksikan atau nampak, ya, ramai orang melaksanakan sholat Jumat atau berangkat sholat Jumat ramai seperti itu, sehingga satu hal yang bisa disaksikan. Pun demikian hari Arafah, ya, berkumpulnya para orang-orang yang berhaji, ya, di padang Arafah. Pun demikian hari An-Nahr, yaitu hari raya kurban, bisa disaksikan. Jadi sesuatu yang bisa disaksikan. Nah, adapun pendapat yang lebih, ya, mendekati istilahnya isi dari Al-Quran tersebut, sebagaimana ayat per ayat setelahnya ini akan menjelaskan tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya. Maka sebagian ulama, ya, memaknai syahid dan masyhud yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang menyaksikan adalah orang-orang kafir. Mereka menyaksikan orang-orang beriman dibakar di dalam parit, ya. Sedangkan yang disaksikan adalah orang-orang yang beriman yang sedang dibakar tersebut. Seperti itu, ya. Nah, ini makna yang lebih tepat menurut sebagian ulama tafsir. Karena kenapa? Karena kita akan berbicara tentang masalah Ashabul Ukhdud, ujian yang diterima oleh orang-orang beriman, ya, dengan mereka dibakar di atas parit-parit seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya menceritakan tentang ujian yang dihadapi oleh orang-orang beriman, ya, yaitu peristiwa Ashabul Ukhdud atau orang-orang yang membuat parit untuk membakar kaum mukminin pada saat itu. Qutila ashabul ukhdud. Makna kutila bukan bermakna dibunuh, ya. Dalam bahasa Arab makna kutila ini bisa beberapa makna. Ada bermakna lu'ina, artinya dilaknat. Ada bermakna halaka, artinya apa? Celaka, binasa. Sehingga makna qutila ashabul ukhdud artinya apa? Binasa, celaka, dilaknat ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membuat parit lalu menyediakan bahan bakarnya, ya, kayu bakar, lalu membakar kayu bakar tersebut lalu memasukkan apa? Kaum mukminin ke dalamnya. Nah, ini ashabul ukhdud, para pembuat apa? Parit yang berisi kobaran api yang sangat besar sekali. Nah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka, binasa, celaka dunia akhirat mereka, ya, karena telah apa? Telah menjadikan kaum mukminin, yakni apa? Dibakar hidup-hidup di dalamnya, seperti itu. Baik. Nah, siapa yang dibakar tersebut? Para ulama berbeda pendapat, ya, bagaimana kisah tentang ashabul ukhdud ini, ya, para pembuat parit yang menjadikan kaum mukminin dibakar di dalamnya. Ada sebagian pendapat, kita bisa melihat di dalam tafsir At-Tabari, ya, bahwa dulu di Persia yang sekarang itu negara apa? Iran, ya. Dulu di Persia ada seorang raja, lalu dia mabuk, ya. Kalau orang dalam kondisi mabuk kan hilang sebagian besar akalnya, sehingga dia tanpa disadari telah menggauli saudari perempuannya, ya, ketika dalam kondisi mabuk seperti itu. Maka ketika dia sadar, dia pun menyesal akan perbuatan tersebut, ya, karena belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Maka dia pun bingung, ya, karena istilahnya kabar tersebut sudah diketahui oleh sebagian orang di istana. Maka saudari perempuannya tersebut memberikan usul. Ini dalam tafsir At-Tabari, silakan bisa dibuka, ya. Memberikan usul, udah, umumkan kebijakan raja bahwa boleh, ya, seseorang menikahi saudari perempuannya atau menikahi bibinya. Kita istilahkan menikahi mahramnya, seperti itu. Maka diumumkanlah hal tersebut, dan ketika diumumkan, ahlul kitab, ya, dari kalangan Yahudi atau Nasrani pada saat itu, mereka menolak kebijakan tersebut. Nah, sang raja pun marah. Akhirnya dibuatlah parit, ya, dan mereka dibakar hidup-hidup di parit tersebut. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Dalam riwayat yang lain, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu pendapat, ya, tentang hal tersebut adalah dulu di Yaman ada seorang yang bernama Dzunnawas, ya, yang dulunya dia beragama Nasrani, lalu dia pun berpindah ke agama Yahudi, ya, pada saat itu. Dan Allah mentakdirkan dia berkuasa, menjadi seorang penguasa. Lalu dia memaksa orang-orang Yaman yang beragama Nasrani agar berpindah ke agama Yahudi pada saat itu, ya. Maka orang-orang Yaman yang beragama Nasrani tidak mau, ya, mereka menolak, nggak mau, tetap ingin dalam agama Nasrani. Akhirnya dibuatkan parit dan dibakar hidup-hidup sebanyak 20.000 orang pada saat itu. Dan ada pendapat lain, ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang mungkin sudah masyhur di kalangan kita, itu tentang kisah si Gulam, ya. Mungkin saya pernah mengisahkan pada kajian-kajian sebelumnya tentang bagaimana perjuangan si Gulam, di mana dalam petikan hadis tersebut, ya, demi mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada seorang rahib yang harus digergaji kepalanya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Demikian si Gulam, ya, yang harus, ya, ini apa? Mati syahid dengan apa? Dengan dipanah di pelipisnya, seperti itu. Namun ada hikmah, ya, dengan diwafatkannya si Gulam, yaitu dengan masuk Islamnya puluhan ribu orang pada saat itu.
ya, ada pengorbanan yang menghasilkan apa? Islamnya puluhan ribu orang kala itu. Nah, ini menandakan bahwa kaum muslimin rahimakumullah, perjuangan mempertahankan keimanan di zaman dahulu ini dahsyat sekali. Ya, di antara mereka ada yang harus digergaji kepalanya sampai terbelah dua badannya. Ada yang bahkan dalam satu riwayat tubuhnya ini disisir oleh sisir besi. Bayangkan. Jadi bukan sisir rambut ya, sisir besi. Sehingga kulitnya ini terkelupas. Ada juga yang dibakar. Ada yang tadi dipanah ya, si gulam. Ada yang disiksa, ada yang dipecut itu apa namanya? Dicambuk ya. Jadi banyak siksaan di zaman dahulu. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita, alhamdulillah ya, nikmat keamanan, nikmat kita bisa berdakwah dengan bebas. Ini perlu kita syukuri. Jika jangan sampai kita goyah ya ketika ada sedikit gangguan, misalkan berupa sindiran ya, atau cemoohan, atau halangan ini halangan. Ini belum seberapa dibanding dengan umat-umat terdahulu yang sangat dahsyat sekali siksaannya. Sehingga tetap istiqomah, tetap ya semangat dalam berdakwah, tetap terus beramal soleh, tetap tampakkan syiar-syiar Islam dalam pribadi kita, tampakkan sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian kita. Karena alhamdulillah ya, Allah memberikan keamanan ya di wilayah kita atau di negara kita, sehingga tidak harus bersembunyi-sembunyi dalam berdakwah seperti itu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, udah selesai ya waktunya. Sedikit lagi nih, 2 menit mungkin ya, supaya nyambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nari dzatil waqud", yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Jadi ashabul ukhdud ini membuat parit, di mana parit itu nggak kosong ya, dikeruk misalkan, nggak dibiarkan kosong, tapi disediakan kayu bakar yang banyak. Lalu dinyalakan api. Setiap api tersebut mau padam, dikasih kayu bakar lagi. Ya, sehingga api tersebut apa? Tidak padam-padam. Ya. Lalu dimasukkanlah ya kaum mukminin ini dengan sebelumnya ditawarkan terlebih dahulu. Mau tetap dalam agama ini ya, agama baru ya, atau kembali ke agama semula. Itu penyembahan kepada si raja, kalau kisah si gulam ya, penyembahan kepada si raja tersebut. Namun semuanya memilih tetap dalam agama tauhid ini ya, agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selainnya, seperti itu. Sampai-sampai di akhir ya, di hadis riwayat Muslim tadi, kisah si gulam, dikatakan ada seorang ibu ya, seorang ibu yang menggendong bayi. Ini bayi, yang namanya bayi kan pasti nggak langsung bicara ya, beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 5 bulan nggak bisa lancar bicara. Dia membawa bayi ya dalam pangkuannya, lalu disuruh masuk ke dalam parit. Namun karena saking sayangnya kepada bayi tersebut, dia sampai apa? Kalau bahasa Sundanya tambah ngesod lah, untuk masuk tuh ragu gitu, karena saking sayangnya. Masya Allah ya, ini kasih sayang ibu ini fitrah atau naluri, sehingga menjadikan kita harus lebih sayang lagi kepada orang tua kita. Nah ini sampai ngesod, ragu ya, demi anaknya pun dia ngeri untuk masuknya. Akhirnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, si bayi tersebut tiba-tiba berbicara. Ya, tiba-tiba berbicara. Aneh ya. Kalau kita lagi menggendong bayi, misalnya lucu apa itu, masya Allah dan sebagainya, tiba-tiba Ami, waduh, langsung kita lari ya. Tiba-tiba bilang Ami atau minta jajan, misalnya dia 2 bulan, 3 bulan udah minta jajan, waduh, kita langsung kaget pastinya. Nah ini tiba-tiba bicara, ya ummah, katanya, kata bayi tersebut ya, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu ya, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Subhanallah ya. Ini apa? Kuasa Allah menjadikan
sang ibu tersebut tidak ragu lagi untuk apa? Untuk masuk. Nah ini ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu yang sangat dahsyat sekali. Intinya ya, di beberapa ayat setelahnya alasan kenapa mereka disiksa seperti itu ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alasannya cuma satu. Jadi bukan karena mengganggu raja, bukan karena menyebabkan keonaran, bukan karena membuat kerusuhan di mana-mana seperti itu. Alasannya satu, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah dalam keimanan tersebut. Ya. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah pasti ada musuhnya, itu siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Siapapun yang istiqomah dalam beragama ada musuhnya, orang-orang yang suka bermaksiat atau tidak mau menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan. Siapapun yang taat ada musuhnya, pelaku maksiat. Siapapun yang bertauhid ada musuhnya, siapa? Pelaku syirik. Seperti itu. Pertarungan ini akan terus sampai hari kiamat seperti ini. Ketika kita memperjuangkan agama tauhid, agama Islam, ya, dan supaya menjauhkan dari perbuatan syirik, ada lawannya. Seperti itu. Ya. Memperjuangkan agar menerapkan sunnah, ada lawannya, pelaku bid'ah. Seperti itu. Hal yang lumrah sampai hari kiamat. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Satu alasan kenapa mereka disiksa, karena mereka beriman, karena mereka istiqomah dalam keimanan, ya, karena mereka tidak gentar ya dengan apa yang diancamkan kepada mereka. Seperti itu. Kita tidak perlu gentar ketika posisinya berubah ya, seperti itu. Yang tadinya ketua jadi staf misalkan atau apa ya, tidak gentar. Karena kenapa? Karena seperti itu sunnatullah. Jika ingin istiqomah, tetap ya, tetap dalam posisinya atau tetap dalam dakwah ini, dalam perjuangan dakwah ini, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian mungkin ya beberapa ayat yang ada di awal surat Al-Buruj yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.